Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, hari ini kita akan lanjutan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masih berkisar mengenai pengiriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius, mengirim sebuah surat ajakan untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Ibnu Nautur sahibu Ilya kang dadi pembesare negeri Ilya. Wa Herakla lan Raja Herakla iku uskupan dadi pembesar ala Nasara Syami ngatasi wong-wong Nasranine negara Syam. Yuhaditsu hali nyeritaaken sapa Ibnu Nautur in anna Herakla astune Raja Herakla hina qadima nalikane wis teka sapa Herakla Ilya ing negeri Ilya. Asbaha monggo manjing subuh Yoman ing dalam dino iku khabitha nafsi jember atine. Ibnu Nautur adalah teman dari penguasa Ilya dan teman Raja Heraklius, adalah seorang uskup, seorang pendeta dari agama Nasrani. Beliau menceritakan sesungguhnya anna Herakla hina qadima Ilya, ketika Raja Heraklius telah sampai ke negeri Ilya, negeri Ilya yang dikuasai oleh teman dari Ibnu Nautur, atau negeri yang dikuasai oleh Ibnu Nautur sendiri adalah teman dari Heraklius sebagai penguasa dari negeri Romawi. Jadi dua negeri ini, negeri Ilya yang dikuasai oleh Ibnu Nautur, seorang pendeta, bertemanan dengan Raja Heraklius yang menguasai negeri Romawi. Beliau mengatakan, Ibnu Nautur, pembesar negara Ilya, teman dari Heraklius, mengatakan, ketika Raja Heraklius telah sampai ke negeri Ilya, asbaha yauman khabithan nafsi, maka seharian, mulai pagi seharian, Raja Heraklius khabithan nafsi, kebingungan, bingung, gundah gulana, kacau, seperti orang kacau, seperti orang bingung, seperti orang susah, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Faqala, melihat situasi kondisi Heraklius yang mulai pagi seharian kebingungan, faqala mongko dawuh, mongko takon sapa ba'du batara batarikati,
Moko takon sapa setengahe pembesare Heraklius. Istangkarna ingkar sapa kita hayataka ing tingkah tuan. Pembesar Heraklius sendiri melihat rajanya bingung, seharian bingung, kacau kelihatannya. Maka di antara dari pembesar-pembesar Heraklius menanyakan atau berkata, saya merasa heran, kita semua merasa heran dengan tingkah Anda ya Raja ya Heraklius. Kata sebagian pembesarnya, saya merasa heran dengan keadaan Tuhan, dengan kebingungannya. Qala Dawu sapa Ibnu Natur, kemudian Ibnu Natur melanjutkan ceritanya. Wa kana lan ana sapa Heraklu, Raja Heraklu iku hazzaan ahli nujum, ahli pelintangan. Yanzuru ningali sapa Heraklu fin nujumi ing dalam pira-pira lintang. Ibnu Natur, penguasa negeri Ilya, melanjutkan ceritanya. Dan Raja Heraklius adalah seorang ahli nujum, menguasai ilmu perbintangan. Satu hari dia bermimpi melihat bintang-bintang. Satu hari Raja Heraklius, seorang raja juga seorang ahli nujum, ahli perbintangan, dia pernah bermimpi. Faqala, maka dawuh sapa Herakla lahu maring Batara hina sa'aluhu nalikane takon sapa Batarikah pembesar-pembesarnya hu ing Herakla. Ini sedaya ingsun iku ro'ah itu ngipi ningali sapa ingsun ai lailata ing mau bengi hina nazartu nalikane ningali sapa ingsun fin nujumi ing dalam pira-pira lintang. Ningali malikal khitani ing raja sunat. Qad uzahara tadi teman-teman wis lahir sapa malikul khitan. Faman moko sapa wong yaktatinu kang khitan kang sunat sapa man min hadhil ummati saking iki umat. Qalu jawab sapa Batarikah pembesarnya, laisa ora ana iku yaktatinu sunat sapa man yaktatinu sunat sapa illal yahudu angin wong Yahudi. Ibnu Natur melanjutkan ceritanya. Satu hari, satu malam, Raja Heraklius bermimpi. Lalu para pembesarnya menanyakan tentang apa yang diimpikan oleh Raja Heraklius. Karena ketika Raja Heraklius mengatakan bercerita tentang mimpinya, maka para pembesar-pembesarnya, para pengawal-pengamalnya banyak yang mengatakan apa mimpinya, mimpi apa yang menjadi mimpi Anda, apa yang Anda mimpikan, katanya, kata pembesar, kata pengawalnya. Kemudian Raja Heraklius menjawab dari pertanyaan
para pengawal-pengawalnya, inni ra'aitu lailata, sungguhnya saya tadi malam telah bermimpi. Hina nazartu fin nujumi, ketika saya melihat bintang-bintang di dalam mimpinya. Jadi Heraklius satu malam pernah bermimpi, di dalam bintang telah bermimpi melihat Malikal Khitan, Raja Khitan. Artinya di masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu khitan atau sunat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhitan, untuk bersunat. Maka itulah yang dimaksud Malikul Khitan, Raja Khitan. Artinya manusia pertama kali semenjak datangnya agama baru, agama Islam, pertama kali yang melakukan sunat setelah Nabiullah Ibrahim adalah Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang dimaksud oleh Raja Herakles adalah Nabi Muhammad adalah seorang Raja Khitan. Maka di dalam impiannya dia melihat seorang Raja Khitan, Raja Sunat. Artinya bukan Raja Sunat sebagaimana kita memaknai raja, artinya manusia pertama yang melakukan sunat, kemudian diikuti oleh rakyatnya, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, oleh para keluarganya. Qad zahara, telah nampak, telah lahir. Jadi dalam mimpinya Raja Herakles telah melihat kelahiran seorang Raja Khitan, yang dimaksud adalah manusia yang pertama kali melakukan sunat, yang setelahnya itu setelah Islam diturunkan oleh Allah, yang melakukan sunat adalah orang-orang Yahudi. Jadi pada permulaan Islam yang mengawali sunat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil, sebelum di Isra Mirajkan. Beliaulah disunatkan terlebih dahulu oleh malaikat yang membedah segala macam, membersihkan hati, termasuk disunatkan. Faman yaqtatinu min hadhil ummat, maka Raja Heraklius bertanya kepada para pembesarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, sekelilingnya, para rakyatnya, ditanya oleh Raja Heraklius, siapakah umat ini yang sudah berkhitan? Siapakah di antara manusia, di antara umat ini yang melakukan sunat? Kata pertanyaan Raja Heraklius. Qalu, maka para pembesar yang ditanyai menjawab, laisa yaqtadinu illal yahudu. Tidak ada yang melakukan sunat kecuali orang-orang Yahudi. Berarti orang Yahudi disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhitan, untuk bersunat, karena syariat agama Ibrahim, agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu melakukan khitan karena sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disusul, dilestarikan oleh orang-orang Yahudi, yaitu keturunan Nabiullah Shu'aib. Jadi anak keturunan Nabiullah Shu'aib
termasuk yang dimaksud dengan Bani Israel, agama Nabiullah Musa alaihissalam itu Yahudi. Jadi keturunan Nabiullah Shu'aib adalah yang dimaksud dengan Bani Israel, yang agamanya adalah Yahudi. Maka orang-orang Yahudi, keturunan dari anak cucu dari Nabiullah Shu'aib, melakukan sunat sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai lanjutan dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang melakukan sunnah kecuali orang-orang Yahudi, kata para pembesar-pembesar Raja Heraklius. Fala yuhimmannaka, moko ojo nyusahaken teman ing sira apa sanuhum, kelakuane wong Yahudi. Waktub lan nulis sira ila mada ini mulkika, maring pira-pira negirine kerajaan nira, kerajaan Tuhan. Payak tulu mongko matenono, mongko merangono sapa madain, negeri-negeri kerajaan Tuhan, man ing wong pihim kang ana ing dalam madain, negeri-negeri, minal Yahudi, saking wong-wong Yahudi. Kata para pembesar sebagai masukan kepada Raja Heraklius setelah mendengar atau setelah menyampaikan pertanyaan dari Heraklius, adakah di umat sekarang ini yang melakukan sunat, yang khitan? Maka dijawab, tidak ada yang melakukan khitan kecuali orang-orang Yahudi. Maka para pembesar-pembesar setelah memberikan jawaban bahwa yang sunat itu adalah orang-orang Yahudi, maka melanjutkan, jangan susah, jangan sedih dengan keadaan orang-orang Yahudi yang melakukan sunat di saat sekarang ini. Maka kata pembesar, pengawalnya, memberikan satu masukan kepada Raja Heraklius. Waktub ila mada ini mulkika, perintahkan ke negeri-negeri kerajaan Tuhan, perintahkan ke seluruh negeri yang Anda kuasai. Fayaktulu man fihim, maka perintahkan para prajurit-prajurit yang ada di negeri-negeri kekuasaan Tuhan untuk memerangi minal Yahudi, untuk memerangi orang-orang Yahudi yang ada di daerah negeri kekuasaan Tuhan. Maka kata pembesar yang memberikan masukan, usulan kepada Raja Heraklius untuk membunuh orang-orang Yahudi yang berada di negeri-negeri kekuasaan Raja Heraklius, karena mereka termasuk orang-orang yang sudah berkhitan. Maka orang Yahudi pasti berkhitan, maka hendaknya dibunuh, karena orang Yahudi adalah berkhitan. Karena Raja Heraklius sendiri dan seluruh rakyatnya tidak melakukan berkhitan, tidak menjalankan syariat khitan, tidak menjalankan syariat bapak Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun yang menjalankan syariat khitan adalah orang-orang Yahudi, sementara orang-orang Nasrani tidak melakukan, enggan untuk melakukan syariat khitan sampai sekarang. Pabainama mongko antara waktu siji hum utawi batorikoh iku ala amrihim ing atase perkarane Yahudi. Ketika masalah-masalah mengenai orang-orang Yahudi berkhitan begini begitu, kelanjutan apa yang
direncanakan dan lain sebagainya, usulan hendaknya membunuh orang-orang Yahudi yang ada di negeri-negeri kekuasaan Raja Heraklius dan lain sebagainya, banyak hal yang dibicarakan mengenai orang-orang Yahudi. Utia maka ditekakaken sapa Heraklu Raja Heraklius birojulin kelawan wong lanang. Arsala kang utus bihi ing rajul sapa Maliku Ghassan raja negeri Ghassan. Yukhbiru hali nyeritaaken sapa rajul an khabari Rasulillah saking beritane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Raja Heraklius berserta orang-orangnya, pembesar-pembesarnya, pengikut dan lain sebagainya, tak sibuk membicarakan orang-orang Yahudi yang berkhitan, maka Raja Heraklius dihadirkan seseorang untuk menceritakan keadaan Rasulullah, keadaan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Itu termasuk sunat sebagaimana impiannya akan lahir seorang raja khitan. Sementara khitan ini sudah jauh sebelumnya sudah dilaksanakan, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan dilestarikan juga oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika sibuk pembicaraan itu, maka ada salah satu orang yang dihadirkan kepada Raja Heraklius. Orang ini adalah utusan dari Raja Ghassan untuk menceritakan tentang kondisi keadaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius. Falamma istakhbarahu Heraklu, maka arin kalane wis amrih berita ing rajul sapa Heraklu Raja Heraklius. Kala maka dawuh perintah sapa Raja Heraklius, idhabu lunga sira kabeh, panduru mongko ningalana sira kabeh. Amukhtatinun apa to iku wong kang sunat huwa utawi rajul amla apa toh ura. Panadharu mongko ningali sapa Batarikoh pembesar yang diperintahkan ilahi maring rajul. Tahaddasuhu mongko nyeritakaken sapa Batarikoh hu ing Heraklu yan ana ustuni rajul iku muhtadinun wong kang sunat. Ketika rajul dihadirkan di hadapan Raja Heraklius, kemudian Raja Heraklius meminta berita bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipantau, diselidiki oleh seorang utusan dari Raja Ghassan ini. Lalu kemudian utusan ini menceritakan seluruhnya apa yang dilihat, apa yang disaksikan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius, untuk diceritakan kepada Raja Heraklius. Lalu mendengar, setelah meminta apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diberitakan oleh seorang utusan dari Raja Ghassan ini, lalu Raja Heraklius merintahkan kepada para pengawalnya, "Fanzuru, idhabu fanzuru." Pergi dan lihatlah, mukhtatinun huwa, apakah dia khitan amla ataukah tidak. Pergi
Atau lihatlah orang itu apakah dia sunat atau enggak, atau tidak sunat. Haddatsuhu annahu muqtadinun, maka pengawal yang diutus oleh Raja Heraklius ini setelah diperintahkan untuk melihat seorang lelaki yang menjadi utusan Ghassan ini apakah sunat atau tidak, maka diceritakan bahwa orang tersebut adalah sudah sunat. Jadi seorang yang menjadi utusan Raja Ghassan ini ternyata sudah sunat, sudah dikhitan. Wa sa'alahu mangkota kon sapa Heraklius ing rajul an Arab saking wong-wong Arab. Faqala maka dawuh sapa Heraklu hum utawi wa faqala maka dawuh sapa rajul hum utawi Arab iku yakhtatinuna padha khitan padha sunat sapa Arab. Faqala maka dawuh sapa Heraklu raja Heraklu hadza utawi iki nabi utawi iki malikul khitan raja khitan iku. Faqala maka ngendika sapa Heraklu raja Heraklu hadza utawi iki nabi malikul khitan raja khitan iku maliku hadzihil ummati rajane iki umat. Qadzohara kang temen-temen wis lahir sapa maliku hadzil umat. Setelah mendengarkan dari laporan para pembesarnya bahwa si rajul ini telah melakukan sunat, maka Raja Heraklius menanyakan kepada rajul ini mengenai tentang orang-orang Arab. Orang-orang Arab seluruhnya, orang-orang Arab terutama orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah mau memeluk agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada seorang utusan ini tentang orang-orang Arab. Faqala maka si rajul ini, utusan ini menjawab, hum yakhtatituna. Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang berkhitan. Mereka sudah berkhitan. Mereka orang-orang yang melakukan khitan. Jadi orang-orang Arab, terutama orang-orang yang sudah memeluk agama Islam adalah sudah berkhitan. Orang-orang Arab sudah berkhitan, baik yang Yahudi maupun yang Islam. Terkecuali orang Nasrani tidak melakukan khitan walaupun orang Arab. Jadi yang dimaksud dengan utusan ini, orang-orang Arab pun juga sudah berkhitan, yang di dalamnya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, agama baru, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar jawaban si rajul utusan ini, faqala Heraklius berkata, hadza maliku hadzil ummat qad zahara. Telah lahir, telah datang di umat ini orang atau raja khitan. Ini adalah seorang raja dari umat ini, atau telah datang seorang raja khitan dari umat ini. Arti atau maksud dari perkataan Raja Heraklius ini, setelah mendengarkan atau setelah mendapat jawaban dari seorang utusan Raja Ghassan bahwa orang-orang Arab maupun dirinya dan orang-orang seluruhnya, baik Yahudi ataupun orang-orang yang sudah berislam di luar dari orang Nasrani, itu seluruhnya sudah khitan. Maka Raja Heraklius mengambil kesimpulan apa yang diimpikan, bahwa dia telah melihat Malikul Khitan, Raja Khitan.
Maka dia mengatakan Raja Heraklius, sungguh telah lahir, telah datang seorang raja khitan sebagai raja di umat ini, mengawali khitan di umat ini, telah lahir, telah datang, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.